Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bahagia, di mana mereka memiliki seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati yang bernama Bawang Putih. Namun kebahagiaan itu sirna ketika ibu Bawang Putih ini tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian meninggal, di mana setelah itu Bawang Putih hanya hidup bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih ini adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh, dan karena hal tersebut, ayah Bawang Putih ini selalu merasa tidak tega untuk meninggalkan Bawang Putih ini sendirian di rumah, dan oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang juga memiliki seorang anak yang bernama Bawang Merah. Di sini Bawang Putih pun merasa sedikit bahagia karena memiliki keluarga baru, dan ibu tiri serta Bawang Merah pun bersikap manis kepadanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat, di mana mereka hanya bersikap baik kepada Bawang Putih hanya ketika ayahnya sedang ada di rumah, dan ketika ayahnya pergi berdagang keluar, mereka berdua sering menyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah. Hingga suatu hari, di mana ketika ayah Bawang Putih ini pada akhirnya jatuh sakit dan meninggal, di mana setelah kejadian itu, Bawang Merah dengan ibunya pun bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Semenjak itu setiap hari Bawang Putih ini hidup dalam tekanan, dan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah bahkan terkadang Bawang Putih tidak mendapatkan waktu untuk beristirahat. Singkat cerita suatu hari ketika Bawang Putih ini sedang mencuci pakaian di sungai, tanpa disadari salah satu selendang kesayangan Bawang Merah ini hanyut terbawa arus sungai, dan ketika mengetahui hal tersebut, Bawang Merah ini langsung memarahi Bawang Putih dan memaksa Bawang Putih ini untuk mencari selendang tersebut sampai ketemu. Dan Bawang Putih tidak diperbolehkan pulang sebelum menemukan selendang itu. Karena tidak ada pilihan akhirnya Bawang Putih pun pergi mencari selendang itu dengan menyusuri sungai hingga larut malam. Ketika tengah mencari selendang itu, di sini Bawang Putih melihat sebuah pondok yang dihuni oleh seorang nenek yang hidup sebatang kara, dan Bawang Putih pun meminta izin untuk menginap semalam karena hari sudah gelap, dan di sini nenek tersebut pun memperbolehkan dia untuk menginap. Nenek tersebut juga menanyakan apa yang sedang Bawang Putih lakukan di sungai hingga larut malam. Di sini Bawang Putih pun menceritakan semua yang terjadi, dan ketika mendengar hal itu, nenek tersebut pun merasa iba, dan ternyata selendang yang dicari oleh Bawang Putih ini, ditemukan oleh si nenek. Dan si nenek pun mau menyerahkan selendang itu kepada Bawang Putih dengan syarat Bawang Putih harus tinggal seminggu dengannya. Di sini Bawang Putih pun menerima tawaran itu dengan senang hati, dan seiring berjalannya waktu, seminggu pun berlalu, dan selama tinggal bersama nenek ini, Bawang Putih sangat rajin, sehingga nenek tersebut pun menyerahkan selendang itu sekaligus memberikan sebuah hadiah kepada Bawang Putih ini. Nenek itu kemudian menyuruh Bawang Putih untuk memilih di antara dua labu yang akan dibawa pulang oleh Bawang Putih ini, dan Bawang Putih pun memilih labu dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah itu Bawang Putih ini pun pulang, dan sesampainya di rumah, dia pun menyerahkan selendang itu ke Bawang Merah, dan dia kemudian pergi ke dapur dengan maksud ingin membelah labu itu untuk dimasak. Namun betapa terkejutnya dia, ketika labu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak, dan secara tak sengaja dilihat oleh ibu tirinya itu, di mana ibu tirinya itu langsung merampas emas itu. Bukan hanya merampasnya, ibu tirinya juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan tentang di mana dia mendapatkan emas ini, dan di sini Bawang Putih pun menceritakan semuanya. Setelah itu ibu tirinya itu menyuruh Bawang Merah ini untuk melakukan hal yang sama dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak emas lagi, dan di sini Bawang Merah pun pada akhirnya tiba di rumah nenek itu dan tinggal seminggu dengannya. Walau nenek ini tahu Bawang Merah itu adalah seorang pemalas, dia tetap membiarkan dia memilih labu yang akan dia berikan itu, dan tanpa pikir, Bawang Merah ini langsung memilih labu besar, dan setelah mendapatkannya, dia pun segera pulang. Di sini mereka berdua sangat senang karena merasa akan mendapatkan emas yang banyak, namun ketika labu itu dibelah, ternyata isinya berupa ular dan hewan-hewan berbisa lainnya, sehingga hewan tersebut pun menggigit mereka yang membuat mereka mati keracunan.